Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini, NPM 0620015301 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pekalongan. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artificial atau man-made disease. Hal ini merupakan problem bagi para pekerja di berbagai sektor. Banyak definisi tentang penyakit akibat kerja yang semuanya terkait dengan alat kerja dan pekerjaan. Salah satunya adalah an occupational disease is health problem caused by exposure to workplace hazard. Artinya, penyakit akibat kerja adalah suatu masalah kesehatan yang disebabkan oleh bencana di tempat kerja. Penyakit akibat kerja adalah manifestasi dari kesehatan kerja atau kondisi kesehatan dari tenaga kerja atau pekerja. Faktor-faktor pemicu penyakit akibat kerja antara lain: yang pertama adalah faktor fisik, meliputi suara tinggi atau bising dapat menyebabkan ketulian, temperatur tinggi menyebabkan hiperpireksi, miliaria, dan lain-lain. Radiasi sinar elektromagnetik pada mata inframerah menyebabkan katarak, ultraviolet menyebabkan konjungtivitis, radioaktif menyebabkan gangguan pada sel tubuh manusia. Tekanan udara tinggi mengakibatkan konsolidasis, getaran yang dapat mengakibatkan gangguan proses metabolisme, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor kimia, berasal dari bahan baku, bahan tambahan, hasil antara, hasil samping, hasil produk, serta produksi yang dapat terbentuk padat, cair, gas, uap, maupun partikel. Materi ini masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, kulit, dan mukosa. Efek terhadap tubuh dapat menyebabkan iritasi, kerusakan janin, pneumokoniosis, efek bius, dan pengaruh genetik. Faktor biologis yang berasal dari virus, bakteri, parasit, jamur, serangga, binatang buas, dan lain-lain. Yang keempat adalah faktor fisiologi. Penyebabnya adalah cara kerja, posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah, konstruksi salah. Efeknya menyebabkan kelelahan fisik, nyeri otot, deformitas tulang, perubahan bentuk, dan dislokasi. Yang kelima adalah faktor psikologi. Penyebabnya yaitu suasana kerja monoton dan tidak nyaman, hubungan kerja kurang baik, upah kerja kurang, terpencil, atau tidak sesuai dengan bakat yang mengakibatkan stres. Kriteria umum penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah ada hubungan antara bencana yang spesifik dengan penyakit. Yang kedua adalah adanya faktor bahwa frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Yang ketiga adalah penyakit dapat dicegah dengan melakukan tindakan preventif di tempat kerja. Peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Peraturan ini mengatur tentang hak pekerja atas manfaat jaminan kecelakaan kerja meskipun hubungan kerja telah berakhir jika didiagnosis menderita penyakit akibat kerja. Yang kedua adalah Keputusan Menaker Nomor 609 Tahun 2012 tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja. Kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan pekerja terhadap penyakit akibat kerja. Perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja serta memeriksakan kesehatan secara berkala. Sebaliknya, para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 tentang kesehatan kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja
agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, hingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja. Selain itu, ada juga pencegahan yang harus dilakukan terhadap penyakit akibat kerja. Penerapan konsep 5 tingkat pencegahan penyakit pada penyakit akibat kerja, yakni yang pertama, peningkatan kesehatan, misalnya dengan dilakukan penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja, pendidikan kesehatan, meningkatkan gizi yang baik, serta upaya lainnya. Yang kedua adalah perlindungan khusus, misalnya imunisasi, higien perorangan, sanitasi lingkungan, serta proteksi terhadap bahaya kejahatan dengan menggunakan APD. Yang ketiga adalah diagnosis dini dan pengobatan serta pembatasan titik-titik lemah untuk mencegah terjadinya komplikasi. Yang keempat adalah membatasi kemungkinan cacat, misalnya memeriksa dan mengobati tenaga kerja secara komprehensif dan mengobati tenaga kerja serta secara sempurna dan pendidikan kesehatan. Yang kelima adalah pemulihan kesehatan, misalnya rehabilitasi dan pekerjaan kembali para pekerja yang menderita cacat. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit akibat kerja yaitu menyingkirkan atau mengurangi resiko dengan sumber, misalnya menggantikan bahan kimia yang berbahaya dengan bahan yang tidak berbahaya, mengurangi resiko dan pengaturan mesin atau penggunaan APD, menetapkan prosedur kerja secara aman untuk mengurangi resiko lebih lanjut, menyediakan, memahami, memakai, dan merawat APD. Sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.